Semangat pagi saudara-saudara terkasih, puji dan syukur kita panjatkan kepada Sang Pemilik kehidupan yakni Tuhan, yang memperkenankan kita berjumpa dan bersekutu pagi ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita, untuk mendengarkan firman Tuhan melalui saat teduh dengan rehat edisi Kamis 13 Agustus 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu atas kasih dan pertolonganmu, sehingga kami ada seperti saat ini. Kami rindu mendengarkan firman kebenaranmu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kuasa Roh Kudus tuntun kami dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu pun meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Dari perikop pembacaan kita diberi tema jangan egois. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah gurauan dilontarkan oleh seorang anggota jemaat dalam diskusi saat perikop ini dibahas dengan mengatakan, "Nah, ini alasan saya tidak makan daging babi, karena di dalam tubuh babi ada setan." Perikop ini bertujuan memperlihatkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia. Dari kuasa penyakit sampai pada kuasa alam dan angkasa. Ayat 23 sampai 27. Namun Yesus selalu mendapatkan perlawanan. Ayat 34 menuliskan bahwa maka keluarlah seluruh kota mendapat Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak dia supaya dia meninggalkan daerah mereka. Mengapa? Bukankah Yesus baru saja menolong mereka? Tidak adakah rasa terima kasih mereka kepada Yesus? Ternyata karena ada kabar tentang matinya ternak babi mereka, ayat 32 sampai 33, yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat di kota Gadara. Dibandingkan dengan nyawa manusia yang ditolong oleh Yesus dengan nyawa babi-babi itu, tentu manusia jauh lebih penting. Dan inilah yang dikaryakan Yesus terhadap 2 orang yang kerasukan setan di Gadara. Tetapi agaknya orang-orang lebih mengutamakan kebutuhan hidup dibanding kesembuhan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama Yesus bukan hanya demi kebutuhan sesaat, tetapi keselamatan dan kehidupan kekal. Kadangkala hanya karena masalah kebutuhan hidup yang sesaat itu, kita mengusir Yesus.
Oleh karena itu kita diingatkan bahwa hidup bersama Yesus tidak hanya selalu nyaman, karena pasti ada tantangan. Ada hal yang perlu kita korbankan sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Jangan egois, karena Tuhan Yesus mengerti kebutuhan utama kita. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami angkat kepadamu ya Bapa di pagi yang indah ini. Atas perkenan-Mu lah sehingga kami boleh bersekutu bersama dalam saat teduh di pagi yang indah ini. Firman Tuhan telah kami dengarkan untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan atau aktivitas kami pagi ini. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus, sehingga kami mampu mewujudkan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mengangkatnya dengan penuh sukacita dan berkati Tuhan, sehingga membuahkan hasil dalam hidup dan kehidupan ini. Anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, bahkan rumpun keluarga kami, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap lindungi mereka dalam berbagai aktivitas mereka dalam kehidupan ini. Iya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, akan jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati jemaat-Mu, jemaat Efrata. Tuntun mereka, arahkan mereka dalam seluruh rangkaian kegiatan mereka hari ini. Majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan juga yang akan memberkati mereka dalam seluruh pelayanan dan tanggung jawab mereka. Kami serahkan pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka selalu. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Iya Bapa, melalui doa kami pagi ini, kami datang membawa akan hamba-Mu Bapak Martin Patasik bersama dengan istri terkasih yang akan berangkat ke Tanah Toraja Tuhan. Kiranya tuntun sertai dalam perjalanan sehingga boleh tiba dengan selamat dan segala urusan keluarga boleh diselesaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa yang makasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami sehingga aman dan tentram, khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini. Ya Tuhan, pulihkan kami dari pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, kami sabar menanti waktu Tuhan untuk memulihkan kami. Berkati kami dalam menjalani masa new normal, sehingga kami boleh jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan dan selalu memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah yang mampu menolong kami, memberkati kami dan memeliharakan kami dalam hidup dan kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan, sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja. Di hari ini Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria.